Baik, pada video ini kita akan membuat sebuah blueprint baru untuk membuat sebuah fitur di dalam ruangan kita yang mana kita bisa menyalakan dan mematikan sebuah lighting. Seperti contoh mungkin pada skenario ini saya akan meletakkan sebuah rectangle light, sebuah lampu yang memanjang di bawah kabinet, top kabinet ini. Kemudian ketika saya mendekat maka kita bisa mematikan atau menyalakan lampunya, tetapi apabila saya jauh saya tidak dapat melakukan hal tersebut. Baik, langsung saja yang akan kita lakukan di sini, kita akan masuk ke dalam blueprint dan kemudian kita akan membuat sebuah mungkin langsung saja di sini rectangle rectangle light. Kemudian kita akan ganti dari stationary kepada movable. Kemudian kita akan sesuaikan ukurannya. Kita akan perkecil. Oke. Kita akan perkecil lagi mungkin. Kita akan sesuaikan. Seperti ini mungkin ya. Oke. Kemudian kita akan sedikit redupkan. Dan kita ganti pada light-nya, light color-nya. Kita gunakan temperatur saja, mungkin 4500 atau 4200. Kalau kita lihat di sini sudah oke. Baik, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mengconvert aktor rectangle lights ini menjadi sebuah blueprint. Kita akan masuk ke dalam blueprint, convert selection to blueprint class. Baik, kemudian kita akan masukkan dia ke dalam blueprint, path-nya sudah tepat, dia akan tersimpan di sini. Kemudian blueprint name-nya saya akan ganti mungkin kitchen light underscore bp underscore blueprint. Teman-teman bisa gunakan nama apapun. Kemudian kita select saja seperti ini. Oke, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah trigger yang mana apabila player kita berada di dalam trigger tersebut, kita baru bisa memasukkan atau kita bisa mematikan dan menyalakan lampunya. Baik, teman-teman bisa lihat sedikit aneh daripada tampilannya. Saya tidak tahu apakah ini bug atau apapun, tapi tidak masalah. Kita akan tambahkan langsung di sini yang namanya box collision. Oke. Baik, kemudian kita akan perbesar daripada box collision ini. Kemudian kita akan sedikit perbesar. Baik, mungkin seperti ini. Kita save dulu, kita compile. Teman-teman bisa lihat. Jadi kita akan dapat mematikan dan menyalakan lighting ini hanya ketika kita berada pada box collision ini. Kalau kita coba, maka kita tidak akan mendapatkan efek apapun karena kita memang belum melakukan setup pada blueprint kita. Baik, kita akan lakukan setup pada blueprint kita. Kita edit blueprintnya. Kemudian pada event graph kita akan membuat sebuah node. Kita akan buat sebuah node baru. Mungkin kita akan gunakan keyboard A.
seperti ini. Keyboard E untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kemudian kita akan lihat di sini. Kita akan tarik. Kemudian kita akan set visibility seperti ini. Kemudian kita akan letakkan, kita sambungkan dia. Dan kita akan tambahkan sebuah node flip-flop. Kita akan copy dia. Baik. Ini adalah skenario-nya. Ketika pertama kali ditekan, dia akan mengeksekusi pin A, yang mana dia akan membuat visibility daripada rectangle lights ini menyala. Tetapi apabila ditekan kembali, maka dia melakukannya atau dia bisa mematikan daripada visibility dari rectangle lights ini. Baik, kita save dulu. Kita compile, kemudian kita play. Kemudian kita tekan E, maka tidak terjadi apapun. Kenapa? Karena memang kita belum melakukan setup daripada enable input. Nah, disinilah kita akan mengakali enable input agar dia bisa kita integrasikan dengan si box collision ini. Baik, kita akan buka kembali pada box. Maksud saya pada kitchen lights blueprint. Kemudian kita akan klik saja di sini box, kemudian kita pilih add event collision. Teman-teman bisa lihat di sini add on component begin overlap. Oke. Kemudian kita akan klik lagi. Kita pilih add event dan pilih end overlap. Skenarionya adalah kita aktifkan enable input ketika dia overlap. Player overlap kepada box collision. Ketika dia end overlap, maka kita disable daripada inputnya. Enable, disable. Baik, yang kita akan lakukan di sini adalah kita enable input. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan get player controller. Kemudian di sini kita sambungkan pada disable input. Kemudian kita akan letakkan dia di sini. Kita compile. Kemudian kita matikan terlebih dahulu daripada lightingnya pada visible ini biar tidak menyala dia. Kemudian kita compile dan kita coba. Ketika kita jauh, kita tekan E, maka dia tidak menyala. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam bagian kitchen, kita tekan E, maka dia menyala. Seperti ini. Baik, untuk memudahkan player bahwasanya kita bisa mematikan dan menyalakan lampu, kita akan tambahkan sebuah objek baru di dalam blueprint, yaitu sebuah text rendering. Kita akan buka kembali kitchennya dari kitchen blueprintnya. Kemudian kita tambahkan text render. Oke. Kemudian kita akan ganti teksnya. Press E to switch the light. Mungkin seperti ini. Kita akan geser sedikit. Kita bisa lihat pada tampilannya itu dia terbalik, jadi kita harus sesuaikan. Seperti ini mungkin. Cukup weird. Oke. Nggak masalah.
Sekarang kita akan sedikit turunkan. Mungkin kita perkecil dulu daripada teksnya. 20 atau 17. Oke. Kemudian kita akan pada visible-nya kita akan matikan karena kita tidak ingin dia selalu terlihat terus-terusan. Tetapi dia akan terlihat ketika kita sudah berada di dalam overlap. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita akan klik dan tarik dia, kemudian kita akan set visibility di sini. Ketika dia overlap, maka dia akan terlihat, dan apabila dia tidak overlap, maka dia akan tidak terlihat. Kita akan matikan di sini. Kita compile dan save. Kita play, mundur, kemudian kita maju dan masuk, maka kita sudah dapat sebuah teks yang mana kita sudah bisa menyalakan lampu. Baik, kita tinggal dan ya, berhasil. Baik, itu saja teman-teman daripada video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.